Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rika Rahayu. Di sini aku akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Aktivitas Antiinflamasi Nanokurkuminoid Temulawak Tersalut Asam Palmitat pada Tikus Sprague Dawley. Inflamasi merupakan suatu respon kekebalan tubuh untuk mengembalikan struktur dan fungsi jaringan setelah terjadinya cedera atau infeksi. Proses ini ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, panas, dan rasa nyeri. Inflamasi akut dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pertama dan fase kedua. Pada fase pertama dimulai dengan pelepasan histidin, serotonin, dan kinin setelah agen injeksi radang pada beberapa jam pertama. Setelah melalui fase pertama, maka akan masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase kedua. Pada fase ini berkaitan dengan pelepasan prostaglandin. Untuk mengurangi efek terjadinya inflamasi, maka dibutuhkan obat yang dapat menghambat enzim siklooksigenase atau yang dikenal dengan COX. COX ini berperan pada biosintesis prostaglandin yang merupakan mediator atau substansi radang yang memperkuat efek nyeri dan demam pada saat terjadinya inflamasi. COX di dalam tubuh terdapat dua isoform enzim siklooksigenase, yaitu COX1 dan COX2, yang mana keduanya ini terlibat pada respon inflamasi. Penghambatan enzim COX1 dalam keping darah merah dan jaringan epitel lambung oleh OINS atau obat antiinflamasi non-steroid dapat menyebabkan kerusakan lambung, gangguan pencernaan, kerusakan pada ginjal, dan gangguan kardiovaskular, sehingga diperlukan senyawa pengganti OINS yang dapat berperan sebagai agen antiinflamasi tanpa memberikan efek samping pada penggunanya. Maka dilakukanlah penelitian pada temulawak yang memiliki kandungan kurkuminoid. Kurkumin yang merupakan komponen utama dari kurkuminoid berperan sebagai antiinflamasi dengan cara menghambat aktivasi NF-kB yang merupakan regulator penting dari ekspresi COX2. Lebih dari 3 dekade dilakukan penelitian mengenai kurkuminoid terhadap penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi kurkuminoid, mengungkapkan bahwa kurkuminoid sulit diserap dan sangat cepat dimetabolisme oleh tubuh sehingga membatasi bioavailabilitasnya. Pada penelitian lainnya menunjukkan bahwa kurkuminoid yang dikemas ke dalam sistem koloid pembawa yang didasarkan nanoscience dan nanoteknologi dapat meningkatkan potensi terapinya. Salah satu sistem penghantaran obat yang digunakan dalam penelitian ini adalah nanopartikel lemak padat atau dikenal dengan NPL, yang merupakan salah satu sistem pembawa alternatif berukuran 50-100 nanomikron. Keuntungan menggunakan lipid sebagai sistem pembawa obat yaitu pada penggunaan matriks yang terdiri dari komponen fisiologis yang aman untuk diberikan secara oral maupun topikal dengan sitoksisitas yang rendah. Dapat meningkatkan kontrol pelepasan kurkuminoid sehingga bioavailabilitasnya meningkat, mampu meningkatkan distribusi kurkuminoid sehingga dapat mempertahankan kurkumin di dalam darah dan dapat meningkatkan konsentrasi kurkumin di dalam organ tubuh. Menurut Maulia, nanokurkuminoid tersalut asam palmitat yang dibuat dengan metode homogenisasi dan ultrasonifikasi memiliki daya antiinflamasi yang setara dengan natrium diklofenak, yaitu pada dosis 100 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya, dilakukanlah penelitian untuk mencari dosis efektif dari nanokurkuminoid tersalut asam palmitat yang memiliki khasiat sebagai antiinflamasi. Pada penelitian ini digunakan hewan coba berupa tikus putih jantan galur Sprague Dawley
berumur 3 bulan dengan ciri-ciri sehat, memiliki aktivitas normal dan mempunyai bobot antara 200-300 gram. Penelitian diawali dengan pembuatan nanokurkuminoid temulawak tersalut asam palmitat. Sampel kurkuminoid diperoleh dari hasil ekstraksi yang dilakukan secara maserasi menggunakan etanol. Kemudian dibuatlah fase lemak yang terdiri dari 1 gram asam palmitat dan 0,1 gram pasta kurkuminoid yang dipanaskan pada suhu 75 derajat Celcius dan diaduk dengan ultrasonikator di dalam batch pemanas. Sedangkan fase cair terdiri atas 0,5 gram poloksamir 188 dan 100 mg air reverse osmosis dengan pH 7 dipanaskan pada suhu yang sama yaitu 75 derajat Celcius lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer. Fase lemak kemudian didispersikan ke dalam fase cair. Campuran fase lemak dan fase cair ini kemudian diaduk di atas hot plate dengan magnetic stirrer pada suhu 75 derajat Celcius selama 5 menit. Emulsi nanokurkuminoid yang dihasilkan kemudian dihomogenisasikan menggunakan homogenizer dengan kecepatan 13.500 rpm selama 5 menit. Emulsi nanokurkuminoid yang diperoleh lalu didinginkan dengan cara dimasukkan ke wadah yang berisi air dan es batu. Kemudian 25 ml emulsi nanokurkuminoid diletakkan ke dalam botol kaca kecil untuk diultrasonifikasi dengan amplitudo 20% selama 1 jam. Kemudian didinginkan ke dalam wadah berisi air dan es batu. Hal ini dilakukan hingga semua emulsi kurkuminoid tersonifikasi. Selanjutnya pembuatan nano kosong yang dibuat dengan cara yang sama dengan nanokurkuminoid tetapi tidak menggunakan sampel pasta kurkuminoid. Kemudian diukur partikel nanokurkuminoid dan nano kosong menggunakan PSE atau particle size analyzer. Selanjutnya, untuk mengetahui penjerapan nanokurkuminoid dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 14.000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 40 menit dan supernatannya didekantasi. Residu dicuci dengan pelarut kurkuminoid metanol dan air dengan perbandingan 8:1 untuk mengekstraksi kurkuminoid yang terjerat dan disentrifugasi kembali. Absorbansi supernatan diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 425 nanometer. Pengujian ini dilakukan pada 22 ekor tikus yang dibagi menjadi 11 perlakuan, di mana satu perlakuan terdiri dari 2 tikus. Tikus dipuasakan selama kurang lebih 14 jam sebelum diberi perlakuan. Kemudian bobot badan tikus ditimbang untuk menentukan dosis kurkuminoid yang akan diberikan. Dan kaki tikus diberi tanda batas pada mata kaki untuk menyamakan persepsi pembacaan pada setiap jamnya. Volume awal kaki tikus diukur dengan plastimometer, kemudian dienduksi dengan keraginan 1% sebanyak 0,1 mili pada telapak kaki tikus. Selanjutnya dilakukan pengukuran volume edema kaki tikus, yaitu pembengkakan pada kaki tikus yang terjadi oleh akibat pemberian keraginan 1% setelah 1 jam diinduksi, kemudian diberikan perlakuan secara oral. Untuk perlakuan 1-7 diberikan perlakuan dengan menggunakan nanokurkuminoid dengan dosis 100, 125, 150, 175, 200, 225 dan 250 mg per kilogram berat badan. Perlakuan ke-8 menggunakan nano kosong 250 mg per kilogram berat badan. Perlakuan ke-9 menggunakan larutan salin NaCl 0,9% yang merupakan kontrol negatif.
Perlakuan 10 menggunakan ekstrak kurkuminoid temulawak 100 mg per kilogram berat badan, dan perlakuan 11 menggunakan natrium diklofenak 75 mg per kilogram berat badan yang merupakan kontrol positif. Selanjutnya, volume kaki tikus diukur setiap 1 jam selama 6 jam untuk mengetahui jumlah edema atau pembengkakan pada kaki tikus yang terjadi setiap jamnya. Setelah melakukan uji coba pada tikus, maka didapatkanlah hasil daya inflamasi. Induksi karaginan 1% yang diberikan pada awal perlakuan dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan pada kaki tikus atau edema yang ditandai dengan meningkatnya volume kaki tikus setelah diinduksi. Pada 1 jam pertama setelah diberi perlakuan, terlihat bahwa semua perlakuan masih mengalami pembengkakan atau edema, kecuali perlakuan nanokurkuminoid 100 dan 200 mg per berat badan atau perlakuan 1 dan 5 mengalami penurunan edema, sedangkan perlakuan nano kosong tetap pada kondisi awal. Perlakuan nanokurkuminoid 150 mg per kilogram berat badan atau perlakuan 3 mengalami edema yang lebih besar dibandingkan dengan kontrol negatif. Selanjutnya pada jam kedua, untuk perlakuan nanokurkuminoid 125, 150, dan 225 mg per kilogram berat badan atau perlakuan 2, 3, dan 6 mengalami penurunan edema, sedangkan perlakuan lainnya tetap dalam kondisi yang sama, kecuali perlakuan nano kosong, air salin, dan ekstrak kurkuminoid yang masih mengalami kenaikan edema. Pada jam selanjutnya, yaitu jam ketiga, semua perlakuan mengalami penurunan edema kecuali nanokurkuminoid 100, 125, dan 200 mg per kilogram berat badan, yaitu perlakuan 1, 2, dan 5 masih berada pada kondisi yang sama. Masuk ke jam selanjutnya, yaitu jam keempat, semua perlakuan sudah mengalami penurunan edema hingga jam ke-6. Perlakuan ekstrak kurkuminoid, yaitu perlakuan yang ke-10, memiliki pola persentase edema yang hampir sama dengan perlakuan air salin, yaitu perlakuan yang ke-9. Begitu pula dengan perlakuan nanokurkuminoid 175, yaitu perlakuan keempat, dan 250 mg per kilogram berat badan, yaitu perlakuan ke-7, juga mengalami pola yang sama. Berikut ini berturut-turut persentase daya antiinflamasi dari nilai yang terbesar ke terkecil, yaitu nanokurkuminoid 175, 200, 250, 225 mg per kilogram berat badan. Nano kosong, nanokurkuminoid 100 mg per kilogram berat badan, larutan salin, ekstrak kurkuminoid, natrium diklofenak, natrium kurkuminoid 125 dan 150 mg per kilogram berat badan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai aktivitas antiinflamasi sediaan emulsi nanokurkuminoid yang diuji terhadap tikus Sprague-Dawley dengan melihat kemampuannya mengurangi pembengkakan atau edema pada kaki tikus akibat pemberian induksi karaginan 1%. Perlakuan ini dapat bertahan selama 6 jam dan akan berangsur-angsur berkurang selama 24 jam. Pada penelitian ini, semua perlakuan diberikan induksi karaginan 1% pada telapak kaki tikus, kemudian diberi perlakuan berupa sediaan yang bersifat sebagai antiinflamasi, kecuali pada kontrol negatif yang hanya diberikan air salin fisiologis NaCl 0,9% yang bersifat netral bagi tubuh dan tidak memberikan efek antiinflamasi, sehingga digunakan sebagai pembanding untuk perlakuan yang tidak memberikan efek antiinflamasi. Sedangkan natrium diklofenak digunakan sebagai kontrol positif yang secara komersial telah terbukti memiliki
khasiat antiinflamasi. Diklofenak sendiri merupakan obat penghambat siklooksigenase yang relatif non-selektif dan kuat, serta mengurangi bioavailabilitas asam arakidonat. Obat ini memiliki antiinflamasi, analgenik, dan antipiretik. Persentase daya antiinflamasi natrium diklofenak ini lebih kecil jika dibandingkan dengan perlakuan menggunakan nanokurkuminoid. Pada penelitian ini, perlakuan menggunakan nanokurkuminoid pada dosis 175, 200, dan 250 mg per kilogram berat badan memiliki daya antiinflamasi yang paling besar dibandingkan dengan ekstrak kurkuminoid dan kontrol positif. Tetapi secara statistik, persentase daya antiinflamasi pada perlakuan nanokurkuminoid tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Dilihat pada tabel berikut, pada ekstrak kurkuminoid 100 mg per kilogram berat badan, kontrol positif, dan nanokurkuminoid 175, 200, dan 250 mg per kilogram berat badan, terdapat perbedaan yang signifikan. Disimpulkan bahwa pemberian nanokurkuminoid dengan jumlah senyawa aktif yang rendah memberikan efek yang lebih baik dibandingkan dengan ekstrak kurkuminoid dan kontrol positif. Nanokurkuminoid lebih baik daripada ekstrak kurkuminoid dan kontrol positif dikarenakan bioavailabilitasnya lebih tinggi dengan komposisi biolipid atau lemak yang mampu melewati hambatan biologis dengan lebih mudah, sehingga dapat memberikan efek terapi yang ditandai dengan besarnya persentase daya antiinflamasi pada sediaan nanokurkuminoid. Selanjutnya, perlakuan dengan menggunakan nano kosong 250 mg per kilogram berat badan memiliki daya antiinflamasi yang lebih besar dibandingkan dengan kontrol positif dan ekstrak kurkuminoid, yaitu 24,19 atau kurang lebih 20,53%. Poloxamer 188 pada komposisi nano kosong merupakan surfaktan yang diketahui dapat menghambat ekspresi gen pada target obat antiinflamasi, yaitu fosfolipase A2 dan COX2. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Poloxamer 188 sebagai surfaktan dapat meningkatkan efek antiinflamasi pada formulasi nanokurkuminoid. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, nanokurkuminoid 175, 200, dan 250 mg per kilogram berat badan memiliki daya antiinflamasi yang lebih baik daripada kontrol positif dan ekstrak nanokurkuminoid sebesar 37,10%. Namun perlu dilakukan pengujian ulang pada ketiga dosis tersebut karena persamaan persentase daya antiinflamasi yang diperoleh. Demikianlah jurnal yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan pada pembahasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.